Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, seringkali kita harus hati-hati dalam mencantumkan nama para pihak di dalam sebuah kontrak. Kalau misalnya kita membuat kontrak ya, misalnya kontrak bisnis, karena banyak orang sering salah nih soal ini. Karena salah mencantumkan nama atau para pihak, konsekuensinya kontraknya bisa punya pengertian yang berbeda dari tujuannya. Dan konsekuensi hukumnya juga bisa berbeda. Dan bahkan kontrak yang kita buat itu nantinya bisa jadi nggak sah kontraknya. Misalnya dalam jual beli mobil, katakanlah mobil second pakai makelar, yang tanda tangan perjanjian jual beli kan harusnya pembeli dan pemilik mobil langsung ya, bukan antara pembeli dengan maklarnya. Kalau yang tanda tangan adalah pembeli dan maklar, ya jual belinya jadi nggak sah. Kan mobilnya bukan punya maklar. Dan uang yang dibayar untuk pelunasan harga mobilnya oleh si pembeli, misalnya melalui maklar ini juga bisa jadi beresiko. Nah, gimana caranya menentukan para pihak yang akan menandatangani sebuah kontrak apapun, apa aja yang harus diperhatikan? Yuk kita bahas tutorialnya langsung di draft kontraknya. Salah satu syarat untuk membuat perjanjian atau kontrak yang sah adalah kesepakatan. Tanpa adanya kata sepakat dari para pihak yang bekerja sama, maka perjanjiannya atau kontraknya ini secara hukum bisa jadi nantinya nggak sah ya. Tapi kesepakatan ini harus diberikan oleh orang atau oleh pihak yang tepat ya, pihak yang valid, artinya oleh orang yang memang punya wewenang secara hukum untuk memberikan kesepakatan itu, untuk memberikan kata sepakatnya. Kata sepakat ini di dalam perjanjian tertulis itu ditandai dengan penandatanganan kontraknya nanti, yang biasanya dilakukan atau dibubuhkan di halaman terakhir kontrak. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus menandatangani kontrak tersebut? Pertanyaan ini sebenarnya cukup penting karena bisa menentukan sah atau tidaknya sebuah kontrak, dan juga menentukan siapa aja orang-orang yang akan terikat dengan kontrak itu nantinya, orang-orang yang akan terikat dengan hak dan kewajiban di dalam kontraknya. Contohnya gini, misalnya seorang aktor, katakanlah aktor film, dia dikontrak oleh sebuah production house untuk main di sebuah film. Nah, karena si aktor ini berada di bawah naungan sebuah manajemen, maka yang tanda tangan kontrak untuk pembuatan film itu kan biasanya manajernya ya, bukan si aktornya langsung. Nah, pertanyaannya, apakah kalau si manajer yang tanda tangan ini sah? Tentu aja tidak sah, karena yang akan diikat oleh kontrak itu adalah si aktornya. Karena si aktornya itu nanti yang punya kewajiban untuk main film, maka harus si aktornya langsung yang tanda tangan kontrak pembuatan filmnya. Kalau yang tanda tangan adalah manajernya, maka yang terikat dalam kontrak produksi film itu ya si manajernya. Manajernya nanti yang punya kewajiban untuk main film, bukan si aktornya. Kecuali kalau si aktornya ini sudah memberikan kuasa yang biasanya berdasarkan surat kuasa kepada manajernya. Misalnya aktornya memberikan kuasa kepada manajer untuk menandatangani kontrak pembuatan film dan sekaligus untuk menerima honornya. Nah, ini baru boleh. Jadi dengan adanya surat kuasa tersebut, manajernya boleh tanda tangan kontrak atas nama si aktor, dan si aktornya tetap yang punya kewajiban untuk main film nantinya. Jadi pada prinsipnya setiap orang, semua orang boleh membuat perjanjian atau boleh membuat kontrak tentang apapun. Tapi secara hukum ada orang-orang atau ada pihak-pihak tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk membuat kontrak, untuk menandatangani kontrak. Atau boleh, tapi nggak bisa dilakukan sendiri, harus diwakili oleh orang lain. Contohnya tadi, si manajer artis, dia nggak boleh tanda tangan kontrak untuk artisnya, mengatasnamakan si artisnya, dan baru boleh kalau ada surat kuasanya, surat kuasa dari artis itu ke manajernya. Kalau kita kembali ke undang-undang, khususnya kitab undang-undang hukum perdata, di sana ditentukan bahwa perjanjian yang sah itu memenuhi 4 syarat ya. Ada kata sepakat, ada kecakapan hukum para pihak yang akan membuat kontraknya, ada hal tertentu, dan ada sebab yang halal.
Syarat pertama dan kedua, kata sepakat dan kecakapan hukum para pihak ini biasanya disebut syarat subjektif, syarat tentang orangnya. Syarat ketiga dan yang keempat, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, ini biasa juga disebut syarat objektif karena menyangkut objek dari kontraknya. Nah, terkait pihak yang menandatangani kontrak, ini sangat berkaitan erat dengan syarat subjektif ya. Syarat orang yang akan menandatangani atau membuat kontraknya. Apakah orang yang akan menandatangani kontrak itu memenuhi syarat atau tidak? Tentunya syaratnya ini syarat hukum ya. Syarat pertama, kata sepakat dalam kontrak ini biasanya dilakukan dengan cara membubuhkan atau memberikan tanda tangan pada kontraknya yang biasanya di halaman terakhir kontrak. Jadi dengan menandatangani kontrak, maka para pihak ini dianggap memberikan kesepakatannya tentang isi kontraknya, kewajiban dan hak yang ada di dalam kontrak. Kedua, kecakapan hukum para pihak. Nah, ini penting banget nih. Dan yang akan menjadi bahasan utama kita di video ini karena dalam prakteknya ini sering terjadi kesalahan. Jadi pada prinsipnya setiap orang boleh membuat kontrak atau menandatangani kontrak karena setiap orang dianggap cakap secara hukum untuk melakukan tindakan hukum. Salah satu tindakan hukumnya adalah membuat kontrak, menandatangani kontrak. Tapi undang-undang juga memberi pengecualian terhadap orang-orang atau terhadap pihak-pihak tertentu untuk membuat kontrak. Artinya ada beberapa orang yang memang tidak diperkenankan untuk menandatangani kontrak atau perjanjian. Siapa aja mereka? Ada orang yang belum dewasa, belum 21 tahun. Orang yang belum dewasa ini segala urusan hukumnya, termasuk kalau dia harus membuat dan menandatangani kontrak, itu diwakili oleh walinya atau oleh orang tuanya. Ada juga orang yang berada di bawah pengampuan, misalnya ODGJ atau orang yang lemah akalnya, termasuk orang atau perusahaan yang dinyatakan pailit. Ini tidak bisa membuat kontrak untuk mereka sendiri, harus diwakili oleh pengampunya. Selain itu ada juga orang-orang tertentu yang berdasarkan perintah undang-undang memang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu untuk membuat dan menandatangani perjanjian. Misalnya direktur perusahaan, nah ini adalah orang yang berhak untuk mewakili perusahaan secara hukum, termasuk untuk menandatangani kontrak atas nama perusahaan PT-nya. Nah oke, kalau gitu kita langsung aja ya ke naskah atau ke draft kontraknya untuk menentukan para pihak ini, termasuk penandatangannya, bagaimana membuat atau menentukan para pihak ini di dalam sebuah kontrak. Kita akan membahasnya di tutorial singkat berikut ini, khususnya di bagian komparisi kontrak, bagian para pihak yang akan membuat dan menandatangani kontrak tersebut. Ini kita ambil contoh draft kontrak untuk misalnya pembuatan film atau produksi film. Kebetulan dulu saya cukup familiar dengan kontrak seperti ini, tapi ini cuma contoh aja ya. Dan nama-nama serta identitas yang akan disebutin di contoh ini juga bukan nama dan identitas sebenarnya. Misalnya seorang aktor film, katakanlah namanya Rudy Anwar, dikontrak untuk membintangi sebuah film yang dibuat oleh seorang produser. Kita ambil contoh aja, nama produsernya Albert Panan. Kebetulan Albert Panan ini sebagai produser dia juga merangkap sutradara. Dia adalah perorangan, tidak punya perusahaan atau PT. Kedua pihak ini, Rudy dan Albert, nama dan identitasnya dicantumkan sebagai perorangan di bagian para pihak di kontraknya. Kalau dalam kontrak, bagian ini biasanya disebut komparisi dan biasanya dicantumkan di awal kontrak. Di halaman pertama kontrak, inilah para pihak yang akan menandatangani kontrak, terikat dalam kontrak, dan yang nantinya akan melaksanakan hak dan kewajiban kontraktualnya. Jadi identitas yang umum dicantumkan di kolom ini biasanya nama dan alamat saja, itu sudah cukup. Nama yang ditulis sebaiknya nama lengkap ya, sesuai KTP, begitu juga alamatnya harus alamat lengkap sesuai KTP masing-masing pihak. Jadi kalau mau bikin kontrak, maka KTP merupakan dokumen pendukung yang paling penting karena identitas para pihak ini harus sama persis dengan KTP-nya. Tapi meskipun nama dan alamat saja sebenarnya sudah cukup, tentu akan lebih baik ya kalau bagian identitas ini kita tambahin misalnya tempat tanggal lahir dan NIK atau nomor induk kependudukan. Ini tentu saja tidak wajib. Tapi semakin lengkap identitas ini dicantumkan sesuai KTP-nya, tentu akan semakin baik. Ini untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orangnya atau kesalahan subjek hukumnya, yaitu para pihaknya.
Nah, ini sudah cukup sempurna untuk menjelaskan para pihak yang terikat dalam perjanjian produksi film ini, aktor dan produsernya. Format ini juga bisa digunakan untuk jenis perjanjian lainnya, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian kerjasama jasa, dan lain-lain. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, kalau misalnya pihak produser filmnya bukan perorangan, tapi sebuah perusahaan, katakanlah misalnya sebuah production house yang bentuknya badan hukum PT. Tentu saja ini format komparisinya berbeda ya. Misalnya nama production house atau PH-nya ini adalah PT Cipta Visual Modern dan direktur PT-nya tetap Albert Panan, maka format para pihak dalam perjanjian ini bisa kita buat begini. Sebutkan dulu identitas direkturnya, Albert Panan, seperti ini. Kemudian diberi keterangan di bawahnya bahwa nama yang disebutkan itu bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur PT Cipta Visual Modern, dan karenanya merupakan pihak yang sah dan berwenang untuk mewakili perusahaannya. Kenapa perlu dikasih keterangan ini dan harus nama direkturnya yang dicantumkan dan yang nanti akan tanda tangan? Ini karena sesuai undang-undang PT, yang berhak mewakili sebuah badan hukum PT dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT-nya, termasuk menandatangani kontrak, adalah direkturnya. Jadi harus direktur PT Cipta Visual Modern yang menandatanganinya sesuai undang-undang. Direktur ini harus direktur akta ya, direktur yang namanya memang tercantum di dalam akta perusahaan sebagai direktur. Apakah selain direktur boleh menandatangani kontrak produksi film ini? Gimana kalau misalnya direkturnya berhalangan hadir, atau lagi sakit, atau misalnya lagi tugas ke luar negeri? Biasanya direktur perusahaan PT itu kan lebih dari satu orang ya. Dan semua direktur itu tergabung dalam organ PT yang namanya direksi. Kalau misalnya direktur utamanya berhalangan hadir, maka yang tanda tangan bisa direktur lain. Tapi kalau direkturnya memang cuma satu orang, atau malah semua direkturnya berhalangan hadir, maka yang tanda tangan kontrak bisa aja orang lain. Bisa karyawannya misalnya, katakanlah GM-nya. Nah, kalau yang tanda tangan orang lain selain direktur, katakanlah karyawannya, maka karyawan yang akan tanda tangan ini harus diberi kuasa dulu oleh direkturnya dengan surat kuasa. Jadi direkturnya memberi kuasa kepada karyawan, misalnya kepada general manajernya, berdasarkan surat kuasa untuk menandatangani kontrak produksi film. Dan di bagian komparisi ini juga harus disebutkan si penerima kuasanya. Misalnya katakanlah nama GM-nya Jarod Singgi yang dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Albert Panan sebagai direkturnya berdasarkan surat kuasa. Sebutkan nomor dan tanggal surat kuasanya, dari dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Nah, jadi dengan surat kuasa ini maka saudara Jarod Singgi mempunyai kewenangan untuk mewakili direktur dan karenanya berwenang untuk mewakili perusahaan PT-nya. Nah, sekarang kalau misalnya dalam kontrak produksi film ini yang tanda tangan bukan si aktornya langsung, bukan Rudy Anwar langsung, tapi aktornya ini diwakili oleh manajernya. Misalnya nama manajernya, manajer artis dari Rudy Anwar ini katakanlah namanya Aditya Lukas, ini bukan nama sebenarnya ya. Maka di bagian ini yang disebutkan adalah identitas manajernya, Aditya Lukas. Sebagai manajer, Aditya Lukas ini berwenang menandatangani kontrak produksi film atas nama aktor Rudy Anwar, juga berdasarkan surat kuasa. Jadi sama seperti tadi GM perusahaan Jarod Singgi yang mewakili direktur perusahaan untuk menandatangani kontrak berdasarkan surat kuasa. Maka kalau manajer artis yang tanda tangan juga harus berdasarkan surat kuasa dari artisnya. Nah, dengan begini maka secara hukum, meskipun yang tanda tangan kontrak bukan direktur dan aktornya langsung, tapi karena masing-masing ada surat kuasa, maka yang terikat secara hukum dalam kontrak ini adalah direktur perusahaan atas nama perusahaan dan aktornya. Kalau tanpa surat kuasa, manajer ini tidak bisa mewakili, mengatasnamakan aktornya untuk menandatangani kontrak. Nah, di naskah kontraknya bisa disebutkan seperti ini ya, sama seperti tadi Jarod Singgi yang mewakili direktur perusahaannya. Oke, berikutnya gimana kalau misalnya si aktornya Rudy Anwar ternyata belum dewasa? Katakanlah Rudy Anwar ini adalah seorang aktor cilik dan umurnya baru 8 tahun. Karena masih di bawah umur, tentu saja Rudy Anwar tidak bisa menandatangani kontrak tersebut sendirian. Kalau dia tanda tangan, maka kontraknya tidak sah. Secara hukum, anak di bawah umur, segala tindakan hukumnya, termasuk menandatangani kontrak, diwakili oleh orang tuanya. Jadi dalam menandatangani kontrak produksi film ini, aktor cilik Rudy Anwar harus diwakili oleh orang tuanya.
Dalam kontraknya bisa kita cantumkan seperti ini, identitas orang tuanya, misalnya ayahnya atau ibunya juga bisa. Lalu diberi keterangan bahwa dalam perjanjian tersebut bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur. Jangan lupa cantumkan juga nama dan identitas anaknya, Rudi Anwarnya, seperti ini. Nah, yang terakhir nih, gimana kalau aktornya artis cilik di bawah umur dan yang mewakili aktor tersebut termasuk tanda tangan kontraknya adalah manajernya. Oke, ini kondisinya semakin rumit nih, tapi dalam praktek ini bisa aja terjadi ya. Kalau kondisinya seperti itu, berarti pihak yang mewakili prinsipal artinya pihak utama dalam kontrak, yaitu si aktor ciliknya, yang mewakilinya ada dua, yaitu orang tuanya sebagai wali karena anak ini masih di bawah umur, dan manajernya yang mewakili si anak ini dalam melakukan hubungan kerjasama kontrak. Kalau manajernya yang menandatangani kontrak, maka manajer itu mewakili orang tua si aktor dan orang tuanya mewakili si aktornya. Dalam naskah kontraknya sendiri bisa dituliskan seperti ini. Pertama, sebutkan dulu identitas aktornya, si aktor cilik ini, Rudi Anwar. Lalu identitas orang tuanya sebagai walinya. Kemudian manajernya. Jangan lupa sebutkan juga dasar hukum masing-masing keterwakilan tersebut. Kalau orang tuanya, dasar hukumnya adalah sebagai wali sesuai undang-undang. Sedangkan kalau manajernya, dasar hukumnya adalah sebagai kuasa, sebagai penerima kuasa. Jadi sebutkan juga surat kuasanya, nomor dan tanggal surat kuasanya di sini. Nah, jadi dengan naskah seperti ini maka jelas hubungan semua pihak yang terlibat ya, baik aktornya, orang tuanya maupun manajernya. Oke, sekarang bagian yang terakhir dan menentukan adalah tanda tangan para pihak tadi, para pihak yang sudah disebutkan di awal. Di bagian komparisi tadi, para pihak ini harus menandatangani kontrak, kalau enggak ya kontraknya nggak valid, nggak sah. Para pihak tadi menandatangani kontrak ini di kolom khusus penandatanganan, biasanya di halaman terakhir kontraknya. Jadi biasanya di sini sudah disiapkan kolom tanda tangannya. Jangan lupa untuk menandatangani kontrak ini di atas materai ya. Oh ya, terkait materai ini banyak orang yang salah kaprah nih. Banyak orang berpikir kalau materai ini adalah syarat sahnya dokumen, syarat membuat kontrak. Sebenarnya materai ini bukan syarat sahnya dokumen ya, bukan syarat sahnya kontrak. Kalau para pihak misalnya lupa menempelkan materai, bukan berarti kontraknya nggak sah. Karena yang menentukan sah atau tidaknya sebuah kontrak bukan materai, tapi terpenuhinya syarat-syarat kontrak tersebut sesuai undang-undang. Jadi meskipun kontrak ini nggak ditempelin materai, bukan berarti kontraknya nggak sah. Kalau misalnya kita lupa nempelin materai di kontrak, kita bisa melakukan nasegelen atau bahasa undang-undangnya permeteraian. Kemudian kita bisa nasegelen kontrak itu di kantor pos yang biasanya kantor pos besar dan bayar denda administrasi. Kalau sudah dinasegelen maka kontrak yang tidak bermeterai itu nantinya akan dianggap sudah bermeterai. Jangan lupa juga kontrak ini dibuat dalam dua rangkap ya, dua rangkap asli. Jadi masing-masing pihak nanti, yaitu si aktor dan PH-nya, masing-masing pegang satu kontrak ini aslinya sebagai alat bukti. Oh ya, di kolom tanda tangan ini kita juga bisa menambahkan saksi. Saksi ini adalah orang yang turut menyaksikan adanya kerjasama kontrak, tapi sifatnya nggak wajib ya. Boleh ada, boleh juga nggak. Tapi kalau ada saksi, silakan tanda tangan di kolom ini, biasanya di bagian bawah setelah tanda tangan para pihaknya. Nah, demikian Sobat Legal Access, itu tadi sedikit tutorial dalam membuat kontrak, khususnya untuk bagian komparisi atau para pihak yang membuat dan menandatangani kontrak, termasuk penandatanganannya. Semoga informasi tadi berguna dan bermanfaat ya, buat Anda dalam membuat dan menandatangani kontrak-kontrak Anda. Salam.